untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran kita kali ini. Ibu akan membahas materi tentang Kingdom Animalia atau dunia hewan. Yang pertama perlu kita ketahui ciri-ciri dari Kingdom Animalia, yaitu merupakan organisme eukariotik, multiseluler dan dapat bergerak aktif. Pada Kingdom Animalia bersifat heterotrof. Animalia mempunyai sistem saraf untuk mengatur gerak tubuh dan menanggapi rangsangan. Reproduksi Kingdom Animalia secara seksual, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin jantan berupa sperma dan sel kelamin betina berupa ovum. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, Kingdom Animalia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata, dan yang kedua hewan bertulang belakang atau vertebrata. Yang pertama, hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Avertebrata dikelompokkan menjadi 6 kelas, yaitu yang pertama hewan berpori atau porifera. Ciri-ciri porifera: hidup di air, seluruh permukaan tubuh berpori-pori, mempunyai rangka dari zat tanduk berupa spons yang sering digunakan untuk alat gosok saat mandi. Contoh hewan porifera yaitu Euspongia, Potherion, dan Sipa. Silakan perhatikan gambar contoh hewan porifera. Yang kedua, hewan berongga atau Solenterata. Ciri-ciri Solenterata: hidup di air laut, tubuhnya berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap makanan dan sebagai alat peraba. Solenterata mempunyai dua bentuk tubuh, yaitu polip, artinya menempel pada tempat hidup, dan medusa, yaitu seperti payung yang melayang-layang di air. Contoh hewan Solenterata yaitu bunga karang, ubur-ubur, obelia, hidra, dan anemon. Silakan perhatikan contoh gambar hewan Solenterata. Yang ketiga, hewan lunak atau moluska. Ciri-ciri moluska yaitu tubuh lunak, banyak mengandung lendir, dan terbungkus oleh mantel. Moluska memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Contoh hewan moluska yaitu siput, kerang, cumi-cumi, gurita, dan remis. Silakan perhatikan contoh gambar hewan moluska. Yang keempat, hewan berbuku-buku atau arthropoda. Ciri-ciri arthropoda yaitu tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Arthropoda memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan panas, bau-bauan, mata majemuk yaitu terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam disebut mata faset. Arthropoda meliputi 4 kelas. Yang pertama, insekta atau serangga, contohnya belalang, lebah, dan kumbang. Yang kedua, krustasea atau udang-udangan, contohnya udang, kepiting, rajungan, dan ketam. Yang ketiga, arachnoida atau laba-laba, contohnya laba-laba, kalajengking, caplak, dan kutu. Yang keempat, myriapoda atau lipan, contohnya kelabang dan kaki seribu. Perhatikan contoh gambar hewan arthropoda. Yang kelima, hewan berkulit duri atau echinodermata. Ciri-ciri echinodermata yaitu habitatnya hidup di laut. Tubuhnya diliputi oleh kerangka luar dari lempengan kapur yang membentuk duri-duri kecil.
Hewan ini mempunyai sistem saluran air yang berhubungan dengan alat geraknya yang disebut kaki ambulakral. Echinodermata dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu bintang laut, landak laut, lilia laut, dan teripang. Perhatikan contoh hewan echinodermata pada gambar. Yang keenam, hewan cacing atau vermes. Cacing diartikan sebagai hewan kecil bertubuh memanjang, lunak yang tidak mempunyai kerangka dan tidak mempunyai kaki. Berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu cacing pipi atau platyhelminthes, contohnya cacing hati dan cacing pita. Yang kedua, cacing gilik atau nemathelminthes, contohnya cacing perut, cacing tambang, dan cacing kremi. Yang ketiga, cacing gelang atau annelida, contohnya cacing wawo dan cacing palolo. Contoh gambar hewan vermes, yaitu silakan perhatikan pada gambar. Yang kedua, hewan bertulang belakang atau vertebrata. Secara umum, hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu perlu diketahui agar lebih gampang atau lebih mudah dihafal, maka pada hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelas, itu dapat disingkat PARAM, yaitu P yang pertama adalah Pisces, A yang pertama Aves, R reptil, A yang kedua amfibia, dan M mamalia. Yang pertama Pisces atau kelompok ikan, memiliki ciri-ciri habitat di air, bernapas dengan insang, memiliki sirip untuk menentukan arah gerak di air, suhu badan pada Pisces poikiloterem atau berdarah dingin, berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan Pisces silakan perhatikan pada gambar. Yang kedua, amfibi. Memiliki ciri-ciri hidup di 2 tempat. Kemudian bernapas dengan insang dan paru-paru. Suhu badan pada amfibi yaitu poikiloterem. Amfibi berkembang biak dengan cara bertelur dan pembuahan atau fertilisasi di luar tubuh yang disebut dengan eksternal. Contoh hewan amfibi yaitu katak dan salamander. Perhatikan contoh amfibi pada gambar. Yang ketiga, reptil memiliki ciri-ciri berkulit keras, kering, dan bersisik. Suhu tubuh reptil poikiloterem atau berdarah dingin. Reptil memiliki sisik pada kulitnya. Reptil berkembang biak dengan bertelur. Pembuahan atau fertilisasi pada reptil yaitu di dalam tubuh atau internal. Contoh hewan reptil yaitu kadal, buaya, ular, dan cicak. Silakan perhatikan pada gambar. 4. Aves atau unggas. Memiliki ciri-ciri tubuh aves tertutup oleh bulu untuk terbang dan melindungi tubuh. Tulang aves berongga supaya ringan. Suhu tubuh pada aves homoiterem atau berdarah panas, yaitu suhu tubuhnya tetap. Aves berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan atau fertilisasi di dalam tubuh atau yang disebut fertilisasi internal. Contoh aves yaitu burung, angsa, ayam, itik, pinguin, dan bebek. Yang kelima, mamalia atau hewan menyusui. Ciri-ciri mamalia memiliki kelenjar susu yang disebut kelenjar mamae untuk menyusui anaknya. Berkembang biak dengan melahirkan dan ada beberapa yang bertelur. Hewan mamalia berambut. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Suhu tubuh homoiterem.
Contoh hewan mamalia yaitu harimau, sapi, lumba-lumba, paus, kanguru, tikus, anjing, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi kita hari ini tentang Kingdom Animalia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Avertebrata, hewan tidak bertulang belakang, dan Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Avertebrata dikelompokkan menjadi 6 filum. Yang pertama Porifera, yang kedua Solenterata, yang ketiga Vermes, yang keempat Moluska, yang kelima Arthropoda, dan yang keenam Echinodermata. Sedangkan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Aves, Pisces, amfibi, reptil, dan mamalia. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan perhatikan dan kerjakan tugas dalam lembar kerja siswa yang telah Ibu tampilkan pada slide ini. Silakan dikerjakan dengan memperhatikan lampiran pada lampiran 1 dan hasil kerjanya silakan dikirim ke email Ibu. Cukup sampai di sini materi kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih.